100 hari sudah Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama atau Jokowi Ahok memimpin ibu kota. Namun Jokowi langsung dihadang sejumlah persoalan dan yang paling mutakhir yaitu terjangan banjir yang merendam dan sempat melumpuhkan ibu kota. Berbagai cara dilakukan untuk mewujudkan ibu kota atau Jakarta yang lebih baik, dan secara khusus Jokowi menuturkan sejumlah perkembangan namun juga kendala program-programnya kepada Priska Niken untuk Primetime News. 100 hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Oktober 2012, Wali Kota Surakarta Joko Widodo hijrah ke Jakarta dan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sejak Jokowi menjabat, banyak gebrakan yang ia lakukan. Suasana balai kota pun perlahan berubah. Tapi apa sebenarnya yang membuat Jokowi datang ke ibu kota? Berikut wawancara saya dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. 100 hari memimpin ibu kota, Pak. Datang dari Solo ke Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana melihat karakteristik masyarakat di Jakarta yang jelas sangat berbeda dari masyarakat di Solo? Cuacanya juga berbeda. Bagaimana, Pak? Datang pertama kali ke Jakarta. Saya tuh sebetulnya nggak punya 100 hari atau 1 hari atau 1000 hari, nggak benar. Yang saya lakukan adalah sekali bagaimana saya bekerja sebaik-baiknya, karena saya memang ditugaskan bekerja untuk dari rakyat, sehingga saya terus bekerja baik Sabtu, baik Minggu, yang kalau ada masalah, ada persoalan, tetap saya akan bekerja. Jadi tidak ada, dan kalau dilihat perbedaan sama saja lah, cuaca di sana kalau pas panas ya panas, kalau pas dingin ya dingin. Di sini kalau cuaca yang namanya pas musim hujan ya hujan, di sana pas musim hujan ya hujan, sama saja. Hanya bagaimana mengelola masalah-masalah itu agar termanage dengan baik. Ini saya sebagai orang baru tentu saja harus menguasai medan, menguasai masalah, menguasai persoalan, menguasai problem. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya selalu ke lapangan terus, karena saya pengen bekerja itu detail. Mungkin ibaratnya ada daun jatuh, di Cilincing aja saya dengar. Ada daun jatuh, ya kan, di Penjaringan saya dengar. Ada daun jatuh di situ Babakan misalnya saya dengar, ada daun jatuh di Kampung Melayu saya dengar. Itu yang sebenarnya saya inginkan seperti itu. Jadi artinya dalam membuat sebuah kebijakan jangan sampai lapangan itu tidak terkuasai, keinginan masyarakat tidak kita dengar dan tidak kita lihat. Itu yang saya ingin berusaha sekeras-kerasnya agar saya selalu mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat. Lah pas saya suruh duduk di kantor, ya kan, kemudian ya tanda tangan kertas, kemudian dapat laporan dari bawahan saya kanan kiri, ya kan, yang senangnya laporan yang baik-baik, apa yang ABS seperti itu yang harus saya lakukan. Kan tidak, saya mesti ada laporan, pasti saya cross check ke lapangan. Dan saya datang ke lapangan, ke sebuah kampung, itu juga ada data, ada panduan yang kenapa saya harus meluncur ke sana. Itu ada, bukan awur-awuran, bukan hanya jalan-jalan. Orang memandang kayak jalan-jalan. Hanya nggak mungkin saya sampaikan kenapa saya harus ke sana. Saya sampaikan secara sangat terbuka kepada masyarakat. Ada yang bisa saya sampaikan, ada yang saya catat sebagian nanti membuat sebuah kebijakan. Itu nggak menyita waktu, Pak? Berarti waktu Bapak kan habis kalau kok kesita ya, ke sana kan juga bekerja dalam rangka mendengar keinginan masyarakat, dalam rangka melihat persoalan, dalam rangka melihat problem, dalam rangka melihat masalah. Ya mesti waktunya mesti habis, tapi kan pembagian kerja itu kan ada. Di kantor sekali lagi ada Pak Wakil Gubernur, ada sekda, ada asisten, ya kan? Untuk apa saya harus duduk di kantor terus itu? Saya juga tanda tangan paling setiap hari, enggak ada setengah jam rampung. Dan selesai. Gaya ini sudah dilakukan sejak dulu sebenarnya? Iya, memang sudah 8 tahun saya melakukan dengan cara-cara ini. Dan enggak pernah ada masalah secara manajerial, secara manajemen enggak ada masalah, secara birokrasi, alhamdulillah juga enggak ada masalah. Bapak, belusukan Bapak ke kampung-kampung, ke berbagai wilayah di Jakarta itu kan akhirnya menelurkan gebrakan-gebrakan. 2 gebrakan paling besar setelah menjabat, peluncuran Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kenapa memilih 2 program itu, Pak? Itu merupakan basic need.
merupakan kebutuhan dasar rakyat kita. Jangan ada yang ngomong sekarang kita kesehatan sudah gratis, ini kita sekarang pendidikan sudah gratis. Sistemnya kayak apa? Meluncur enggak uang itu, anggaran itu ke masyarakat secara real? Faktanya setelah ada kartu Jakarta Sehat, berapa lonjakan masyarakat yang menggunakan rumah sakit dan puskesmas? Antara 40 sampai 70. Di beberapa daerah wilayah 40, di beberapa wilayah bisa sampai 70. Artinya apa? Sebelumnya mereka sakit, tapi ditahan karena nggak punya biaya. Iya kan? Ini sistem, yang kita bangun ini sistem. Bukan hanya omongan pendidikan gratis, bukan hanya omongan kesehatan gratis. Tapi realnya seperti apa? Karena kalau cara mengaksesnya sulit, ya kan? Cara mendapatkannya sulit, ya untuk apa? Kalau anggarannya ada tapi masyarakat nggak bisa mengakses, untuk apa? Jadi artinya yang dulu belum tepat sasaran gitu Pak? Ya sistem yang harus dibangun. Sistem, ini sistem kartu. Yang nanti kartu itu suatu saat juga bisa digunakan untuk yang lain. Ini memang masih satu kepentingan. Nanti akan bisa, nanti akan karena ada chipnya akan masuk ke penggunaan yang lain. Kedepannya akan dijadikan sebuah sistem yang terintegrasi. Terintegrasi, iya. Tapi yang jelas sistemnya ada dulu. Apa sih Pak yang mau dibenahi dari Jakarta Pak? Semuanya yang belum baik. Semuanya semua yang perlu diperbaiki. Kita harus ngomong apa adanya lah, fakta dan realitas. Jakarta memang sudah ruwet, sudah kronis, kita harus ngomong apa adanya. Tapi jangan menjadikan kita pesimis. Ada banjir seperti ini juga, tetap kita harus optimis, jangan menyerah. Macet, banjir, itu permasalahan. Iyalah sudah berpuluh-puluh tahun itu. Banjir tahun 32 sudah ada di Jakarta, sudah berpuluh-puluh tahun. Diselesaikan tahun 38 dengan banjir Kanal Barat. Kemudian meloncat baru tahun 2004, Kanal Banjir Timur mulai dibangun lagi. Dan artinya ini kita memang harus ada konsistensi dan fokus terus-menerus terhadap dua masalah macet dan banjir sehingga itu bisa terselesaikan. Tapi itu perlu proses, perlu waktu. Jangan sampai ada yang baru 3 bulan, Pak masih banjir. Kayak saya ini kayak dewa, kayak Superman, kayak ya nggak bisa seperti itu dong. Tapi optimis ya Pak, sebenarnya Jakarta ini bisa bebas dari masalah-masalah itu. Dulu, ini kan masalah kelihatan. Negara lain bisa. Kenapa kita nggak bisa? Negara lain kejadian sudah ada dan terselesaikan. Kan kelihatan mata semuanya. Tapi jangan menuntut terlalu tinggi ke saya baru 3 bulan. Beri waktu saya.